intinya gini deh, kalau lu selamanya ingin jadi konsumer, ya udah lu nonton video aja. Tapi kalau lu mau jadi produser, konten kreator, harus banyak baca. Ya harus banyak baca. Lu mau bikin handphone gitu, mau bikin apapun, pasti ilmu lu harus banyak. Kalau mau cuma sekedar pakai ya silakan gitu. Tapi kan kita nggak mau jadi bangsa yang sekedar pakai. Ya. Jadi gini, gue punya tesis bahwa Indonesia itu 52%. Ini ada data di internet, Pak. Yeah. Pak Prabowo juga pas Pilpres pernah kutip dulu datanya. 52% masyarakat Indonesia itu buta huruf fungsional. Berarti itu lu ingin bilang orang Indonesia ini bodoh gitu? Enggak, buta huruf fungsional. Buta huruf fungsional yang bilang itu lu, gua nggak bilang. Artinya bisa dimanfaatkan dengan yang ketika kok YouTube seperti ini kan? Buta huruf fungsional itu adalah orang bisa baca tapi nggak ngerti artinya. Kayak kita nih, kebanyakan kita nih, termasuk gua lah terutama ya. Gue itu buta huruf fungsional bahasa Arab. Oke. Gue bisa baca Quran, ya. Baca tulisan Arab gue bisa, tapi gue nggak tahu artinya. Iya. Gitu. Nah orang Indonesia kebanyakan kayak gitu. Bahkan untuk bahasa Indonesia sendiri. Itu fenomena. Fenomenanya itu. Nah, gue lagi sekarang, gue punya bukan gerakan sih, punya keyakinan yang mau gue ikhtiarkan, yang mau gue perjuangkan ke depan. Iya. Namanya, gue mau bikin book for all. Apa itu? Jadi gini bang, lu kalau beli buku di Amerika, di Indonesia, beli buku impor. Iya. Berapa sih buku impor satu? Ya mahal. 150.000, 200.000. Ya bisa 500 juga. Bisa kan? Sampai 500 ya. Taruhlah setengahnya aja 250.000. Oke. Ya. 250.000. 250.000 lu beli buku, satu buku impor 250.000. Gaji UMR Jakarta berapa? 4,2. Iya. Lu bagi 20 hari kerja. Artinya sehari gaji lu cuma 200.000. Sehari. Ya. Artinya kalau lu beli buku satu, buku impor yang bagus satu, lu nggak makan sehari, bang. Iya. Di Indonesia nih, beda sama Amerika. Amerika gaji orang di setiap negara bagian itu sekitar 15-30 dolar, paling tinggi 30-an lah. Iya. Paling rendah 15. Artinya harga buku 10 dolar misalnya. Rata-rata buku 10-15 dolar di Amerika. Kalau lu beli buku di Amerika, ya itu sama kayak gaji lu 1 jam bang, satu buku. Oh beda sekali ya. Iya, kalau di Indonesia Indonesia 1 hari. 1 hari. Ini cuma 1 jam. Ya gimana lu mau baca buku? Mau baca buku dan menyiapkan masyarakat yang siap bersaing, yang literate gitu. Ya artinya kan kosnya untuk bacanya mahal. Mahal gitu loh. Jadi buku tuh barang mewah di Indonesia. Iya. Bukan. Tapi kalau bicara buku tadi lo bilang, tapi kenapa anak milenial generasi milenial ini tidak senang baca buku? Karena paragraf dia ngantuk, bro. Pertama lebih gampang pakai handphone. Makanya makanya kan gue lihat dia kan lebih senang nonton YouTube ya, kan. Karena ini generasi yang diberikan kemudahan banyak hal. Berarti kan mereka mau dimanjakan, mau disenangi. Iya, mau disenangkan. Berarti kan kalau kita kan biasanya kalau intinya gini deh, kalau lu selamanya ingin jadi konsumer, ya udah lu nonton video aja. Tapi kalau lu mau jadi produser, konten kreator, harus banyak baca. Ya harus banyak baca. Lu mau bikin handphone gitu, mau bikin apapun, pasti ilmu lu harus banyak. Kalau mau cuma sekedar pakai ya silakan gitu. Tapi kan kita nggak mau jadi bangsa yang sekedar pakai. Nah, maksud gue ini kendala fundamental kita hari ini. Ya soal baca. Mahalnya buku. Gaya hidup yang tidak terpenuhi. Nah, lu tahu Big Bad Wolf nggak? Anggap aja gue tahu deh. Nah. Gue nggak pernah dengar kayaknya. Big Bad Wolf itu salah satu pameran buku terbesar di ISBSD. Gede banget. Tapi gue pernah loh sama istri gue ke sana dulu pakai motor, waktu itu masih bujang-bujang sama masih muda-muda. Pernah. Pacaran. Pacaran itu gue pernah lumayan tuh luas itu, besar itu. Dan antrinya panjang banget. Gua diskonnya gede banget. Iya, gue pernah. Ya. Lu rame apa sepi? Sepi sih. Hah? Sepi. Nggak mungkin lo sepi. Mungkin waktunya bukan Sabtu Minggu mungkin. Oh iya mungkin. Iya. Kalau lu datang di prime time-nya bang, karena diskon tadi. Iya, diskon segala macam. Gue itu antri pernah dari jam 9 malam baru keluar gue jam 2:30 pagi bang. Berarti rame dong yang beli buku. Rame banget, bohong. Orang bilang minat baca kecil tuh bohong. Berarti duit nggak ada, iya.
buku itu yang tak terbeli gitu loh bang. Bukan buku minat yang nggak ada. Iya, buku ini barang mewah gitu. Minat baca itu gede. Nah jadi gue punya pandangan, kita ini punya, makanya di Total Politik ya bikin giveaway itu buku. Iya. Nah biar orang bisa baca buku. Iya katanya kemarin ada buku Bang Miftah yang mau dibagi, tapi gue kemarin dapat satu belum dikirim. Nanti gue kasih. Anda ambil tuh Anda. Iya. Ya gitu, jadi dan anakku dari kecil gak gue biasain megang gadget bang. Berarti lu udah benar habitusnya. Iya, gue kasih buku ya. Nah ayo kita baca buku Vienna. Oke, buku yang mana? Oke ayah, aku mau yang itu. Buku kan banyak banget tuh buku anak gue. Iya. Lu bayangin bang, gue itu waktu datang ke Big Bad Wolf, orang dari Surabaya datang, orang dari Bandung datang, dari Makassar. Sengaja untuk beli atau memang beli buku? Sengaja beli buku aja? Beli buku. Hebat ya. Iya, berarti kalau lu katakan nggak ada minat, bohong gitu? Bohong. Nah, karena nggak bisa beli kayak begituan di Makassar, Surabaya, aksesnya nggak ada gitu. Iya. Kosnya mahal juga. Kosnya jadi mahal. Kebetulan nih masih diskon banting harga kan? Nah gila kan pemerintah kita, gimana kita mau mencerdaskan kehidupan bangsa? Itu cita-cita konstitusional, gila. Ya amanat konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Supaya banyak nggak buta huruf. Benar, baca, kan benar. Gitu. Tapi ya generasi milenial aja sekarang begini, baca buku 2 paragraf ngantuk gimana bro? Iya karena itu kan lu nggak biasakan tradisinya untuk mendapatkan buku dengan mudah. Perpustakaan kecamatan udah jalan nggak sekarang? Iya. Beda sama di Amerika, lu mau nyari buku levelan Samuel Huntington segala macam ada di perpustakaan kecamatan, bos. Nggak perlu di perpustakaan nasional. Iya, nggak perlu di perpustakaan kampus. Iya. Gitu loh maksud gue. Nah, jadi gue ingin bicara itu, Bang. Ini orang tua aja sekarang anaknya nangis dikasih handphone. Iya. Itu supaya diam, supaya nggak diganggu, nggak recokin, nggak ganggu. Anaknya harus dikasih buku dong. Kasih itu nangis, kasih buku. Lu temenin anak lu baca buku. Dengan cerita nggak apa-apa. Iya, lu ceritain bukunya walaupun dia nggak bisa baca. Lu temenin. Iya. Lu kalau ngasih handphone sama aja lu ngasih tanggung jawab mendidik kepada handphone, bukan diri lu sebagai orang tua. Iya, gitu rata-rata gue perhatikan begitu. Kalau nggak dapat handphone pun, kalau udah kecanduan dia benturin kepala. Iya, gila bang. Gue lihat di mall hampir loncat. Anak minta handphone. Iya. Jadi artinya budaya tradisi habitus ini berbahaya sebenarnya. Iya, berbahaya. Kalau karena kita cepat sadar. Apalagi lu masuk ke YouTube. Iya. Yang informasinya lu nggak bisa kontrol gitu loh bang. Yang bener yang salah makin nggak jelas. Makin nggak jelas. Memang zonasinya udah kacau betul. Nah, masalahnya kita itu hancur di sosial media, hina-hinaan kanan kiri itu bukan karena sosial medianya, karena orangnya nggak disiapin buat masuk. Iya, betul. Iya memang take for granted yang problem. Iya kan, kalau kita di luar gini orang ini kita biasa berpikir itu mesum, masuk media sosial tetap aja mesum. Iya. Nggak berubah gitu. Ya artinya kecuali mereka dipersiapkan dengan yang tidak dangkal tadi ya, narasi yang dalam, bacanya dalam, pikirannya dalam, itu masuk ke media sosial dia lebih siap. Itu yang harus dipikirin sama pemerintah tuh. Pikirin, potong pajak. Marah dong Pak. Iya, ini Mas Menteri Nadiem nih. Kerjaan Mas Menteri Nadiem nih harusnya nih. Potong aja pajak impor segala macam, koordinasi. Buku murah. Iya, koordinasi sama Kementerian Perdagangan tuh potong, kalau perlu lu subsidi penerbit. Iya. Ini kalau lu masuk ke Indonesia buku-buku lu gua kasih insentif satu buku berapa dolar gitu sama pemerintah. Iya. Enggak, jangan tarif gua nolin. Ya artinya tidak ada biaya impor gitu lah. Iya. Supaya murah, ya, jadi bisa nggak pakai biaya impor. Ini gila, penerbit tutup di kampus gua UI, toko buku tutup, itu gila bang. Iya. Sekarang mereka gantian ke YouTube semua. Iya, di YouTube juga nggak gitu-gitu doang udah. Belum mampu. YouTube ini kan buku tuh tetap nggak tergantikan. Begitu loh maksud gua. Ini yang harus dipikirin nih sama pemerintah nih. Potong pajak kertasnya, potong pajak bukunya, potong pajak semuanya udah. Kalau perlu nggak usah lu pajakin. Penulis nggak perlu pajakin. Pajak penulis lu tahu nggak berapa? Sampai 30%, Bang. Itu udah capek mikir. Iya, lu pikir senang, iya. Ini tanda-tanda diteror nih kita nih. Tanda-tanda apa ini, Bro? Diteror kita nih sama intelnya istana. Makanya, ini kalau kita bicara mencerdaskan kehidupan bangsa, banyak gangguan, Bro. Iya, makanya intinya sih kayak gitu, Bang, gua, Bang. Gila itu udah. Ini keresahan gue nih dari dulu nih, apa ya? Gue pikir-pikir apa sumber persoalan kita ini. Iya. Ternyata ini nih menurut gue nih, keyakinan gue ini nih.
Kalau akhirnya dengan mudah mereka dibuat terbelah. Iya, mudah diprovokasi. Bipolar, iya. Dibuat head to head, kemudian mudah digoblok-goblokin, dibodoh-bodohin dan dibuat fanatik gila-gilaan. Dan mudah dijadikan konsumer. Dan mereka secara tidak langsung dikorbankan juga mau ya? Iya, dikorbankan karena kepentingan ini kan. Gila mau antri beli barang kayak apa gitu loh. Kalau Karl Marx tuh nyebutnya the fetishism of commodities. Yes. Jadi barang itu diciptakan manusia terus disembah lagi gitu loh. Okay. Gila Bang itu Bang. Gue udah gak waras tuh. Iya. Udah selesai marah lu bro? Udah. Enggak ini enggak marah. Sabar. Emang itu ini gua. Apa namanya persona gua. Ya, karena ini memang cuaca baru agak ekstrim nih, udah asar begini, belum makan beliau. Jadi kritisnya minta ampun. Kalau udah makan dia ngantuk lagi. Enggak, memang itu ideologi gua nih, semua channel kalau ada orang undang gua bakal ngomongin ini. Makanya Total Politik bagi-bagi buku. Iya. Paling enggak ikhtiar gue udah gue mulai dari hal yang terkecil. Jadi terakhir kalau gue melihat, jadi memang walaupun orang mengatakan generasi milenial ini suka nonton audio visual, udah mulai balas baca, ini juga sebenarnya kan pikiran-pikiran itu yang tersampaikan sekarang. Iya, itu jadi memang katanya benar. Tren YouTube itu makin naik, tren membaca turun kan gitu, ya, karena memang dimanjakan, disenangkan. Tapi ini gimana? Gue bikin konten itu bacaan gue banyak buku dulu, baru gue bisa bikin konten. Ya, artinya nggak mungkin nulis kita dulu. Ada skrip, ada. Iya, gue harus nulis dulu, harus research dulu. Jadi nggak mungkin tiba-tiba langsung lu cerita kayak ini ya? Ya bukan dari langit itu bahan gua, gitu loh maksud gua. Jadi kalau lu mau jadi konsumer, silahkan. Tapi kalau lu mau jadi produser, harus baca buku banyak. Oke. Terima kasih brother. Abangku dan ini lama nih. Penutupannya lama nih. Terima kasih sudah menonton video kita. Semoga bermanfaat. Semoga Indonesia makin tercerdaskan. Merdeka bro.